الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah kita sebagai hamba Allah untuk terus bersyukur atas karunia keberkahan usia, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Hingga pada saat dan detik ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah, masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk melakukan amal-amal soleh yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi. Semoga dengan salawat dan salam nantinya Allah pertemukan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia, dan proses penciptaan manusia terdiri dari dua unsur. Ada unsur yang disebut dengan jasmani dan ada unsur yang disebut dengan rohani. Karena Allah pencipta kita, Allah tentu lebih tahu mana yang bisa melemahkan seorang hamba dan mana yang bisa menguatkan seorang hamba. Atas pengetahuan Allah, setelah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan fasilitas, Allah menyediakan segala kebutuhan manusia hingga manusia itu mampu membangun jasmaninya ketika berada di dunia ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Huwallazi khalaqakum. Allah yang menciptakan, dan setiap yang diciptakan oleh Allah di muka bumi itu diperuntukkan untuk manusia. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. Semua fasilitas penciptaan bumi, penciptaan langit, termasuk juga terjadinya pergantian siang dan malam, termasuk bahtera dan kapal yang mampu berjalan di atas laut. Semua itu Allah ciptakan untuk kebutuhan manusia. Hadirin jamaah
yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Unsur kedua daripada manusia itulah rohani. Ruh yang ada di dalam diri kita. Maka ruh ini sesungguhnya apabila ruh dan jiwa kita ketika kita tidak sibukkan dengan urusan akhirat, ketika kita biarkan begitu saja, dia secara naluri kemanusiaan akan mengalir mencari jalan-jalan yang tidak baik. Maka ruh yang Allah ciptakan, Allah juga memberikan fasilitas kepada ruh kita. Bagaimana supaya ruh yang kita miliki yang ada di dalam diri kita juga terisi dengan nutrisi, juga terisi dengan asupan-asupan, sehingga ruh itu mampu berkembang dengan baik menuju Allah Subhanahu wa taala. Satu fasilitas yang Allah berikan untuk menjadikan ruh kita menjadi terdidik, itulah dengan ibadah yang paling urgen, yang paling sering kita lakukan di dalam hidup. Ibadah melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah salat yang kita lakukan itu sesungguhnya mampu menjadikan sentral di dalam ibadah yang lain. Ketika ada orang yang mampu melaksanakan salat secara rutin, kemudian salatnya itu dia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari, maka sesuailah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membaca wa aqimis salah, dan dirikanlah salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ternyata sesungguhnya fungsi terbesar di dalam kita melaksanakan salat sebagai kontrol di dalam kehidupan kita, nahkoda yang mampu membawa kehidupan jasmani dan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menjelaskan kepada kita hadis-hadis bahwa orang yang senantiasa rutin melaksanakan ibadah kepada Allah, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan wal umratu ila umrah. Salat 5 waktu yang dilakukan oleh seorang hamba, antara satu salat dengan salat selanjutnya, antara satu Jumat dengan Jumat selanjutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan selanjutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukaffirat, ada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang salat tidak meminta ampun kepada Allah, namun kalau seandainya dia rutin menjaga salatnya, maka keampunan Allah akan otomatis. Majtanabatil kabair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh seorang hamba, ini merupakan identitas DNA seorang muslim, itu ialah orang yang mau melaksanakan salat. Sehingga Rasulullah mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum, perbedaan orang Islam dengan yang bukan Islam ialah ketika dia mau melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ibadah salat merupakan standarisasi bagi orang yang mampu mengharungi kehidupan dunia dengan berbagai cobaan. Karena sesungguhnya jemaah yang dirahmati Allah,
manusia senantiasa berada dalam keluh kesah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu hobinya berkeluh kesah. Idza massahul khairu jazu'a, idza massahu syarru jazu'a. Apabila Allah berikan ujian yang menurut dia hidupnya itu tidak istimewa, selalu di posisi yang tidak dia inginkan, dia selalu mengeluh. Apabila diberikan nikmat, dia selalu mengeluh, ya Allah, kenapa nikmatnya sedikit? Hidupnya penuh dengan keluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Ketika diberikan nikmat yang banyak, juga senantiasa dia berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang salat. Allah menyebutkan illal musallin, terkecuali bagi orang yang senantiasa rutin mempersembahkan ibadah salat dan ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat bukanlah keinginan kehendak Allah yang kita penuhi. Karena setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah yang merendahkan dan meninggikan derajat seseorang. Salat merupakan selain kewajiban bagi kita, dia bukan hanya sebatas kewajiban, melainkan kebutuhan kita di dalam hidup untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وحين يا الله يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا وشبابنا من المسكرات ومن المخدرات ومن سوء الصحبة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم واسألوه يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.